Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Di segmen ini saya akan berbincang dengan narasumber tambahan kami. Ini ada Pak Bambang Driantono, ini Britono, Ketua Hubungan Antar Lembaga PHRI. Apa kabar Pak Bambang? Kabar baik Mas Ya, Juno, terima kasih. sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita terkait RUU alkohol. Kita tahu bahwa PHRI, hotel, restoran ini di tengah pandemi sudah cukup terpukul dengan banyak sekali hal-hal yang tentunya yang tidak bisa kita lakukan seperti normal saat dulu. Nah, kalau bicara RUU alkohol, sikap dari PHRI sendiri, Pak Bambang, seperti apa terkait rancangan undang-undang ini? Ya, terima kasih Mas Juno Mhm. atas kesempatannya. Dari perspektif PHRI, kami ada 2 poin sebetulnya yang mendasar. Pertama, kami tidak melihat inisiatif DPR untuk membuat rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol Betul? itu ada kebutuhan daruratnya. Hmm. Jadi buat kami sama sekali tidak ada urgensinya. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, menurut kami inisiatif ini sangat kontraproduktif. Hmm. Kenapa? Karena saat ini sebetulnya kita sedang tadi sudah disampaikan COVID, sedang Ya, industri ini sedang terjun bebas lah gitu ya. baik. Padahal industri ini diharapkan digadang-gadang untuk menjadi penyumbang devisa nomor 1 Mhm. setelah sawit. Jadi sebetulnya tahun ini kita harusnya jadi penyumbang Nomor GDP satu nomor tadi. 1. Mhm. Dan pemerintah makanya 4 tahun terakhir ini kan sudah melakukan investasi banyak sekali di bidang infrastruktur, baik itu jalan, pelabuhan, penerbangan. Oke. Bahkan pemerintah juga melakukan promosi Wonderful Indonesia yang sangat gencar di luar negeri, Mhm. gitu ya. Jadi kita menurut kami inisiatif ini sangat kontraproduktif. Oke. Kalau kaitan dengan hotel, restoran seperti itu Pak, kita tahu bahwa pariwisata juga ini saya baca banyak mendapat kritikan terutama masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata di Bali juga tentang rancangan undang-undang ini. Anda melihat korelasi alkohol dan pariwisata dan hotel, restoran seperti itu. Apakah ini memang tidak bisa semerta-merta kita menghapuskan alkohol di bidang ini karena kita tahu ketika wisatawan berkunjung mereka ke pub atau apa restoran kan ada namanya pleasure dan leisure, they Ya. want something mungkin minum segala macam. Anda melihatnya apa korelasi yang membuat Anda dan pihak PHRI menyatakan bahwa nggak bisa kalau alkohol dilarang apalagi untuk pariwisata, perhotelan dan restoran. Ya. Jadi gini, Hmm. buat kami minuman beralkohol itu bukan saja bagian dari revenue ya, Oke. gitu ya. Oke. Bukan saja hanya revenue. Kenapa? Karena minuman beralkohol itu memang identik dengan citra pertama adalah openness, Mhm. freedom of choice, ya, Ya. sama enjoyment atau leisure Ya. seperti Anda And sampaikan it's a ya. part of tourism. Jadi Yes. iya. Hmm. Jadi kalau banyak sekarang turis traveling itu kan sekarang semudah kita buka gadget gitu kan. Baik. Dan biasanya sebelum kita travel itu kita akan melihat negara tujuan kita itu ramah nggak terhadap turis. Hmm. Terbuka nggak negaranya, memberikan kebebasan nggak kepada pilihan konsumen gitu ya. Memang tidak semua turis sebetulnya mengkonsumsi minuman Betul. beralkohol, tergantung latar belakang negaranya. Betul. Tapi perlu diingat bahwa pariwisata itu adalah wajah Indonesia di dunia, ya. Jadi sektor pariwisata itu adalah the national brand ambassador of Indonesia. Karena begitu Indonesia dikenal ramah, destinasinya menarik dan lain-lain, investasi biasanya juga akan mengikut. Oke. Ya. Nah, kebayang nggak kalau sekarang saya dengarkan social listening di negara-negara barat, destinasi Australia lah misalnya. Oke. Mereka Ya. udah mempertanyakan apakah apa yang sedang terjadi dengan Indonesia, kebijakan ini akan diluncurkan, apa dampaknya gitu kan? Dan mereka Oke. tanda tanya. Baik, jadi tourism harusnya lebih inklusif ya Pak ya? Ya, betul sekali. Ya. Jadi bukan milik satu golongan atau tadi part, tapi lebih inklusif karena ini menyangkut manusia seperti itu ya, orang traveler seperti itu dan dari Dan beragam
perbedaan. Jadi kita merayakan perbedaan betul. itu dan harus inklusif, itu yang saya dapat. Nah, kalau revenue sendiri, Pak, Anda menyebutkan tidak hanya sekedar revenue. Sebenarnya seberapa besar sih revenue dari alkohol ketika kita kaitkan dengan hotel, restoran dan ya yang terkait ini? Itu agak susah jawabnya Hmm, Mas ya, karena minuman beralkohol ini kan peraturannya sangat ketat sekali ya. Ada baik. national law, Mhm, tapi juga ada perda atau peraturan-peraturan lokal gitu ya. mhm, mhm. Jadi anggota kami di seluruh Indonesia itu juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan daerah, karena tidak semua daerah itu mudah untuk menjual minuman Ya, beralkohol. Ya, berbeda tiap daerah. Mhm, berbeda tiap mhm, daerah. mhm. Jadi kita nggak bisa pakai ukuran Jakarta atau Bali gitu ya. Hmm, Ya, kalau di mhm. Bali kelihatannya wah minuman beralkohol banyak sekali dan tentu impact kepada revenue hotel, restoran, kafe besar gitu kan. Baik. Termasuk juga Jakarta gitu. Mhm, Tapi ada mhm. daerah-daerah yang terpencil dan memang aturan atau Lebih ketat seperti itu kondisinya ya? lebih ketat Mhm, mhm. itu kami tidak menjual atau bahkan menjual tapi hanya di tempat-tempat yang sangat terbatas. Oke. Lalu Pak, kalau kita bicara ya RUU ini kan menjadi prolegnas prioritas disebutkan bahwa di 2020 ini walaupun sudah masuk dari beberapa tahun silam namun tahun ini direncanakan untuk menjadi prioritas. Kalaupun dibahas, kalaupun tadi tetap digodok seperti itu, akan ada diskusi dan saya juga tadi sudah berbincang dengan Balek ya dari Pak Amin dari PKS bahwa ada bicara budaya kita tahu Indonesia beragam, ada beberapa daerah yang memang mengaitkan tadi atau alkohol adalah bagian dari perayaan budaya segala macam. Nah, kalau dari Pak Bambang sendiri, apa yang mungkin menjadi pertimbangan untuk DPR nantinya dari PHRI agar silakan kalaupun ada ini pelarangan atau ketentuan seperti apa yang PHRI ingin sampaikan? Ya, Hmm, kami prinsipnya secara tegas menolak menolak. Oke. rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Mhm. Kami setuju untuk pengaturan dan pengendalian. Baik. Ya, Pengaturan pengendalian setuju ya Pak ya? setuju, setuju. Oke, agar yang memang yang masuk adalah yang legal dan juga yang membeli juga memang yang sudah cukup umur segala macam, seperti itu? Betul, betul. Oke, baik. Jadi prinsip Hmm, pengaturan dan pengendalian kami dukung. baik, tapi pelarangan tidak ya? Penanganan tidak. Oke, kalaupun kita bicara tadi Anda di awal menyebutkan bahwa kalau ini diketok palu seperti itu akan menjadi sesuatu yang memperburuk wajah pariwisata dan juga bangkitnya kita. Kita tahu bahwa 2020 ya we cannot do anything ya dengan ini. Kita tidak bisa traveling, kita tidak bisa menikmati tadi tourism segala macam. Kebangkitan mungkin ada di 2021 dan 2022 seperti itu. Anda melihat bahwa kalau ini sampai disahkan, berarti ini akan menjadi penghambat salah satu penghasil devisa kita yaitu tourism seperti itu, Pak. Ya, Hmm, sekarang nih kita sedang berusaha untuk bisa survive dulu, Mas Juno. benar. Ya, Saya setuju karena itu. Survive dulu. Saja udah survive dulu. alhamdulillah. Aha, Sudah karena apa? Karena impact daripada COVID-19 ini kan besar sekali buat sektor pariwisata. mhm, Jadi kita sedang mencari 1001 cara baik. bagaimana agar kita bisa survive dulu gitu. Mhm, Tapi kita kan juga nggak ingin menerima kondisi ini seperti ini terus-menerus. Kita kan harus kreatif ya. Kita betul. harus inovatif gitu kan. Mhm, mhm, Apakah bikin destinasi baru, apakah bikin kegiatan promosi baru, mhm, festival mhm, baru gitu mhm, untuk bisa meraup wisatawan sebanyak-banyaknya dan bukan saja wisatawan luar negeri ya, mhm. wisatawan dalam negeri. Mereka harus dipulihkan, dikasih kepercayaan bahwa mereka bisa safety first buat pariwisata ya. Jadi kita sangat ketat melakukan segala macam protokol demi meyakinkan kepada konsumen bahwa di hotel, restoran, kafe itu kita betul-betul tertib melakukan Oke. protokol kesehatan gitu. Ya, karena kita tahu bahwa industri perhotelan, restoran, pariwisata ini salah satu yang paling terpukul ya Pak ya selama pandemi ini. Saya juga punya banyak kerabat, teman-teman yang bekerja di industri ini, bagaimana mereka harus terpaksa dirumahkan dan Ya. ya sangat menyedihkan. Namun kita berharap nanti akan ada diskusi yang lebih lanjut dari pemerintah dan DPR. Semoga nanti apapun hasilnya itu melalui pertimbangan dan juga
bahan-bahan yang memang disampaikan tadi dari PHRI, adat budaya, dan semuanya didengar ya Pak ya. Ya, ya, Baik, ya. terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Salam untuk teman-teman di PHRI, tetap semangat. Insya Allah 2021 kita pulih kembali ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Mas Jono. Amin, terima kasih Pak dan Bambang. MNC News. Iya, Ya. Selamat baik. sore. Ya, kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.